Luar biasa, inilah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memiliki ukuran super besar di alam semesta ini. Dikisahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu banyak sekali menciptakan makhluk-makhluk yang berukuran super raksasa. Saking luasnya, belum ada satupun manusia yang bisa menjangkau letak makhluk itu kecuali yang dikehendaki Allah. Ada banyak sekali riwayat baik dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sifat dan bentuk makhluk-makhluk itu. Berikut daftar beberapa makhluk-makhluk terbesar di alam semesta ini. Makhluk raksasa yang pertama adalah Arsy. Arsy bisa diartikan sebagai tahta atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan kata dasar dalam bahasa Arab arsya, yang berarti bangunan, singgasana, istana, atau tahta. Arsy menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah makhluk Allah yang tertinggi berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Ukuran Arsy sangat besar dan tinggi sekali. Karena itulah, Arsy dijuluki sebagai makhluk Allah yang paling besar dan tinggi di alam semesta ini. Bisa dibilang juga, Arsy adalah atapnya seluruh makhluk-makhluk di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Dalam tafsir Adur Al-Mansur fi Tafsir Bil Maksur dijelaskan, bahwa Allah menciptakan Arsy dan kursi dari cahayanya. Arsy itu melekat pada kursi. Para malaikat berada di tengah-tengah kursi. Di sekeliling Arsy itu terdapat 4 sungai, yaitu sungai yang berisikan cahaya berkilauan, sungai yang berisikan api menyala kemerahan, sungai yang berisikan salju putih berkilauan, dan sungai yang berisikan air. Di setiap sungai tersebut para malaikat berdiri sambil membaca tasbih. Arsy itu terbuat dari batu permata yakut merah. Satu malaikat di antara malaikat memandang Arsy dan keagungannya. Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Arsy dari permata zamrud hijau dan diciptakan baginya tiang penopang dari batu permata yakut merah. Di Arsy terdapat 1000 bahasa, lisan. Di bumi diciptakan 1000 umat. Setiap umat bertasbih kepada Allah dengan bahasa Arsy. Makhluk raksasa yang kedua adalah Al-Kursi. Al-Kursi adalah makhluk besar yang letaknya berada di atas langit ketujuh. Di atas kursi terdapat lautan air dan di atas air ada Arsy. Al-Kursi memiliki ukuran yang sangat luas dan besar sekali. Tapi bila dibandingkan dengan Arsy, maka ukuran Arsy jelas lebih besar daripada Al-Kursi. Namun bila dibandingkan dengan langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu sangat kecil bila dibandingkan dengan Al-Kursi, ibarat seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kursi Allah itu tempat berpijaknya 2 telapak kakinya. Adapun, Arsy Allah hanya diketahui ukuran besarnya oleh Allah sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Namun, kita tidak bisa menyamakan berpijaknya Allah dengan berpijaknya kaki manusia. Hal ini karena Allah itu memiliki sifat berbeda dari makhluknya. Jadi, yang mengetahui bentuk dan fungsi pasti tentang Al-Kursi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk raksasa yang selanjutnya adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha secara harfiah bisa diartikan sebagai pohon bidara. Makhluk ini digambarkan berukuran besar seperti pohon yang menjadi ujungnya alam semesta. Segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit, pangkalnya tersebut berada di Sidratul Muntaha. Namun, bentuk sebenarnya dari Sidratul Muntaha hanyalah Allah yang mengetahuinya. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki dari Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan Arasy, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjat. Setiap daunnya ditempati malaikat yang selalu berzikir pada Allah sehingga Sidratul Muntaha layak disebut sebagai puncak ketinggian yang diketahui makhluk. Itu pun hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahuinya. Sidratul Muntaha berada di atas puncak langit ketujuh dan ada yang menyebutkan ada di langit ketujuh. Di tempat ini jugalah dahulu Nabi Muhammad menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu saat perjalanan Isra Miraj. Makhluk raksasa yang selanjutnya adalah surga dan neraka. Surga adalah tempat kehidupan abadi dan indah yang diperuntukkan kepada umat manusia yang beriman kepada Allah kelak ketika di akhirat. Sedangkan neraka adalah tempat tinggalnya orang-orang kafir dan ahli maksiat di akhirat kelak. Surga dan neraka memiliki ukuran yang sangat luas sekali.
Tempat itu bahkan bisa menampung seluruh populasi manusia dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa luas surga itu bagaikan seluas langit dan bumi. Antara surga dan neraka masing-masing memiliki 7 tingkatan. Makhluk raksasa yang selanjutnya, adalah langit dan bumi. Bumi merupakan tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan di langit terdapat makhluk-makhluk Allah seperti bulan, bintang, matahari, planet-planet dan galaksi-galaksi super besar. Namun perlu kalian ketahui, bahwa langit dan bumi itu sangatlah luas sekali. Setidaknya, terdapat 7 lapisan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Bumi yang kita tinggali saat ini, merupakan bumi terendah. Di atas sana masih ada bumi-bumi dan langit-langit lain yang belum diketahui manusia, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas langit masih banyak makhluk-makhluk lainnya seperti Lauhil Mahfuz, Al-Qalam, Baitul Maqmur, Samudra Air, dan lain sebagainya. Itulah beberapa makhluk-makhluk raksasa yang ada di alam semesta ini. Menurut kalian, apakah masih ada makhluk-makhluk besar lainnya? Silahkan masukkan komentar kalian di kolom komentar ya.